Yesusku engkaulah yang terhebat, bagiku engkau yang terhebat. Tuhan hamil punya anak, ya kan? Bagaimana ceritanya? Allah itu mutakalimun. Apa artinya mutakalimun? Selalu berfirman. Raja damai. Dan kota damai itu adalah apa? Salem. Waduh, pada ngumpul ini. Kan? Oke. Ya, pada mau ngapain ngumpul? Nungguin abang, Bang. Oke. Iya, kita mau ini ya, bahas beberapa hal ya. Aduh, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan namo buddhaya untuk kita semua. Ya, wah, udah pada ngumpul di sini. Selamat datang di acara Nanggep Bang Arif. Ya, program di mana kita akan nanggepin komen-komen netizen yang rame di diaspora. Ya, nah, ini perlu aneh sedikit jelasin kan. Ada komen-komen yang perlu kita lurusin, ada komen-komen yang perlu kita jelasin, dan kadang-kadang juga ada komen yang perlu kita bantah. Ya, enggak semua komen itu benar kan. Ente di sini semua boleh ikut komen, ikut nimpalin juga boleh, asal sopan ya. Jangan angkat kaki. Ya kan, sopan aja kan ya. Oke. Langsung aja nih ya, pertanyaan pertama nih, ya. Yang pertama nih ya. Ini ada komen dari netizen, dia nulis begini. Ya kan? Adam sama Yesus, Nabi Adam juga dari sorga. Adam juga dicipta bukan dari benih, tapi nggak dianggap Tuhan. Nah, ini perlu. Gimana kita ngejawabnya? Nah, gue nangkep nih maksudnya nih kan. Ini kayaknya nih maksudnya ini intinya Adam itu diciptakan tanpa ayah, tanpa ibu. Sementara Yesus lahir tanpa ayah. Berarti lebih hebat Adam dong. Ya kan? Nggak punya bapak, nggak punya ibu katanya. Yesus masih punya ibu. Ya kan? Tapi kenapa Adam nggak dianggap Tuhan? Kenapa Yesus dianggap Tuhan? Satu sebenarnya yang harus kita paham ya, bukannya kita nganggap Yesus Tuhan. Bukan. Kok begitu? Karena emang aslinya dia emang udah Tuhan, nature-nya. Bukan kita nganggap dia Tuhan, bukan. Gitu loh. Manusia pertama nggak punya bapak, nggak punya ibu. Apa bedanya sama ayam pertama? Ayam pertama juga nggak punya bapak, nggak punya ibu kan? Kagak ada hebat-hebatnya dong Adam sama ayam pertama. Sama-sama ya. Kambing pertama punya bapak, punya ibu nggak? Hah? Kagak punya juga, ya kan? Terus apa hebatnya Adam kalau gitu? Kagak beda sama kambing pertama. Ya kan? Ya. Coba di mana ayatnya kambing pertama nggak punya bapak, nggak punya ibu? Kan mau nanya ntar. Balik lagi nih kita ke kitab Kejadian. Kejadian 1 ayat berapa nih? Ayat 24 kayaknya ya. Ntar coba nih baca nih ya. Kejadian 1 ayat 24. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Jadi semua hewan, ya, semua tumbuh-tumbuhan berasal dari mana? Dari bumi. Eret bahasa Ibraninya, tanah. Ya. Semua makhluk manusia pertama kali juga diciptakan dari tanah. Ya, jadi Adam nggak beda dengan semua makhluk lainnya secara zohir. Kenapa? Karena berasal dari tanah. Orang berdebat nanti, ayam dari tanah apa dari telur bang? Repot dar kan ya. Gitu loh. Ayam dulu apa telur dulu? Ayam dulu, Bang. Apakah pertama kali Tuhan menciptakan telur? Di mana ayatnya kalau ada? Ya. Gitu loh. Harus Alkitabiah kita jawabnya. Pertama kali Tuhan menciptakan ayam.
Ayamnya itulah bertelur. Ayam yang tanpa ayah dan tanpa ibu, apakah ayam bisa dianggap Mesias? Ya, kan nggak kelar otak kita nih kalau kayak begini nih. Ya kan? Gitu loh. Harus ngerti nih kita. Lalu bedanya sama Yesus apa? Ini yang harus kita ngerti. Jadi semua makhluk dari Adam ya, sampai kodok juga ya, berasal dari tanah. Begitulah Alkitab mengajarkan kita. Ya. Tapi ada satu orang yang kita sebut bukan makhluk. Siapa namanya? Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nggak pernah diciptakan Tuhan dari tanah. Tidak berasal dari tanah. Nah, ini penting. Kalau begitu dari mana dia? Hakikatnya dia, kalau dalam bahasa Arab itu adalah ghair al-makhluk. Apa itu ghair al-makhluk? Yang bukan makhluk. Tapi dia manusia. Satu-satunya manusia yang bukan makhluk. Maksudnya gimana kalau begitu? Kalau manusia bukan makhluk. Tapi kan dia dilahirkan, tapi dia bukan makhluk. Anggap gak nih? Ente ngau-ngau kayak pada. Kan Alkitab ngajarin kita bahwa semua makhluk juga berasal dari tanah. Ya, dari eret, ya, dari bumi ya. Karena bahasa Ibrani-nya eret, tanah, ya, bumi ya. Nah, Adam berasal dari tanah. Ya. Ada nggak yang nggak berasal dari tanah? Kalau gitu yang nggak berasal dari tanah bukan makhluk. Gitu loh. Begitu nggak? Sekarang kalau tanya, malaikat berasal dari mana bang? Dari tanah? Bukan ternyata. Ya. Tapi malaikat makhluk. Gitu loh. Tapi ada ini yang nature-nya kayak manusia, nggak berasal dari tanah dan bukan makhluk. Siapa? Yesus, Isa Al-Masih. Kenapa? Karena ayat dalam bahasa Arab disebutkan ya bahwa Yesus itu berasal dari firman Allah. Bikalimati min husmuhu, namanya firman Allah yang punya nama. Bikalimati min husmuhu, Masihu, namanya Al-Masih. Katanya. Apa bedanya dia dengan semua makhluk kalau begitu? Tadi itu kan, ya, semua alam semesta, manusia, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan diciptakan Tuhan dari tanah. Ya, bahkan manusia disebut Adam, berasal dari tanah. Kata manusia itu pertama, Adam, berasal dari tanah. Ya, nature yang kedua, manusia itu diciptakan Tuhan dari siapa? Rusuknya Adam. Ya, siapa? Hawa. Ya, dari rusuknya Adam. Manusia ketiga, ya, insan. Ya, kata manusia dalam bahasa Arab itu insan. Ya, insan itu artinya apa? Benih. Ya, bahwa manusia ini harus berasal dari benihnya Adam, dari benihnya Hawa. Ya, manusia ketiga disebut nas, kumpulan seluruh manusia. Ini juga artinya benih. Ya. Yang keempat, kata manusia dalam bahasa Arab, Bani Adam, anak cucu Adam. Artinya dia berasal dari benihnya Adam. Nih, harus mengandung unsur-unsur ini nih untuk disebut sebagai manusia. Ya. Tapi ada manusia yang tidak pernah diciptakan Tuhan dari tanah. Nggak pernah. Tidak pernah diciptakan dari rusuk. Tidak pernah diciptakan dari benih Adam dan benihnya Hawa. Dia nggak masuk nih kategori ini nih. Dari mana dia berasal? Tadi. Ya. Bikalimati min husmuhu. Kalimatnya Tuhan. Min husmuhu. Namanya. Masihu. Al-Masih katanya. Namanya. Ini kategorinya dia apa? Firman Allah. Gitu. Nature-nya dia beda dengan Adam. Ya. Lebih tinggi derajatnya. Ya. Kenapa saya bilang lebih tinggi derajatnya? Malaikat masih diciptakan oleh Tuhan. Betul nggak? Makhluk malaikat. Ya, semuanya diciptain oleh Tuhan. Di seluruh jagat raya alam semesta ini cuma ada dua kategori. Kategori pertama apa? Khalik. Apa khalik? Pencipta. Yang kedua apa? Yang dicipta. Makhluk namanya. Yang dicipta. Ya, dua kategori ini aja. Nggak ada kategori lain. Ya. Kalau seandainya makhluk ini semua punah. Ya. Semuanya nih alam semestanya hancur, buminya hancur, langitnya hancur, mataharinya hancur, bulannya hancur, planet-planet galaksinya hancur.
semuanya punah. Yang tidak bisa punah apa? Pencipta. Khalik. Nah, Khalik ini ya, Imam Syafi'i berkata, ya, ada dua hal yang tidak pernah Allah ciptakan. Artinya dia bukan makhluk yang tidak pernah Allah ciptakan. Apa yang tidak pernah Allah ciptakan? Satu, roh Allah. Yang kedua apa? Firman-Nya. Ya. Firman Allah dan roh Allah itu ada di dalam Allah. Kekal. Itu kenapa disebut firman Allah dan roh Allah itu ghair al-makhluk. Yang bukan makhluk. Kalau kategori dia bukan makhluk, artinya dia apa? Khalik. Ya. Karena lewat firman-Nya lah segalanya alam semesta ini diciptakan. Benar nggak? Ya kan? Amin. Ya kan? Gitu loh. Ya. Dia bentuk dengan tanah. Si Adam ini. Dengan tangannya dia. Lalu apa? Ya. Dengan firman-Nya. Dihembuskan kepada Adam. Ya. Roh kehidupan. Nafas kehidupan. Nefes dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Naf itu artinya hembusan. Ya, makanya ada band namanya naf. Artinya itu hembusan atau suara. Tapi naf itu, nefes itu juga dalam bahasa Ibrani artinya jiwa. Naf. Dari kata yang sama juga muncul kata nafsu. Ya, kenapa? Karena jiwa itu jembatan antara roh kita dengan nafsu. Ya, nafsu itu cenderung kedagingan. Tapi jiwa ini, naf ini yang jadi jembatannya. Ya, nah, kita harus ngerti kalau gitu nature-nya, kenapa dia berbeda. Ya. Jadi Yesus adalah kalam Allah, firman Allah. Nature-nya dia. Ketika kalam itu nuzul jadi manusia, nah ini penting nih kita pahamin. Ya. Kata Aba atau Bapa dalam bahasa Ibrani artinya adalah sumber atau asal usul. Jadi firman itu sumbernya dari mana? Dari Allah sendiri. Ya. Oleh karena itu ketika firman itu keluar nuzul jadi manusia, firman itu memanggilnya Aba. Artinya apa? Asal usul atau sumber. Ya. Itulah relationship tentang fatherhood dengan sonship. Ya. Ini penting nih kita harus pahamin relationship kita. Bukannya Tuhan hamil punya anak, ya kan? Bagaimana ceritanya, ya kan? Ntar ditanya, kalau Tuhan punya anak, bidannya siapa? Pusing bener enteng nanya bidannya, ya kan? Gitu loh. Tangga banyak anaknya, kapan kawinnya kan? Anak tangga, kunci banyak nggak anaknya? Nah, bidannya siapa? Nah, yang kayak gini mainnya kurang jauh. Ya kan? Iya. Mainnya agak-agak ke Depok, ke Wetan sono lah, ya kan? Gitu. Tuh. Kagak lewat lampu merah. Susah kalau nggak lewat lampu merah kan? Itu bukan masalah dia punya ayah jasmani apa nggak punya ayah jasmani. Ya kan? Karena kambing pertama tanpa ayah juga nggak jadi Tuhan. Enak aja ente masa cuma gara-gara nggak punya ayah jasmani dia dianggap nggak jadi Tuhan kan? Bukan begitu, karena nature-nya dia dari tanah. Ya kan? Gitu. Cacing pertama. Kenapa nggak jadi Tuhan? Ya bukanlah. Ya kan? Karena nature-nya dicipta masih. Tapi Yesus Isa al-Masih, kalam Allah, nature-nya apa? Ghair al-makhluk. Yang tidak tercipta. Seandainya semua alam semesta ini runtuh punah. Yang tersisa apa? Khalik. Ya. Khalik itu apa? Ya Allah. Di dalamnya ada firman-Nya dan rohnya. Jadi jelas tuh ya, jadi ya kan? Ya, nature-nya si Adam ini ya. Nature-nya Yesus ini ya. Gitu. Udah pada ngumpul lagi di sini ya, di mari ya. Langsung aja ini aneh baca ini ya, langsung ya. Selain Allah, semuanya makhluk. Berarti Yesus makhluk dong. Lah ini kan udah kita bahas kemarin kan? Ya kan? Gitu loh.
Kenapa Yesus bukan makhluk? Karena dia adalah ghair al-makhluk. Dia bukan makhluk. Kenapa dia bukan makhluk? Karena dia berasal dari firman Allah. Ya, dia firman Allah yang keluar dari Allah, nuzul jadi manusia, turun jadi manusia. Ya, karena dia berasal dari Allah, dia tidak tercipta. Ya, bahkan sebenarnya segalanya diciptakan lewat apa? Firman Allah. Kalau segalanya diciptakan lewat firman Allah, berarti segalanya diciptakan oleh siapa? Oleh dia, di dalam dia. Ya. Penting nih ya, Alkitab ngajarin kita begini kan? Ya, di dalam dia, karena dia. Tuh, orang RT 6 pada bilang katanya, kenapa iblis nggak diselamatkan? Siapa yang mau nyelamatin iblis ya kan? Kurang kerjaan aja nyelamatin iblis ya. Ah? Bang, Nah. Bang, aneh mau nanya nih. Ah. Kalau Yesus itu Allah, berarti waktu dia lahir, Allah lahir dong. Nah, berarti Allah punya awal dong, Bang. Gimana itu, Bang? Coba gua tanya balik sekarang ya. Firman Allah itu punya awal nggak? Pernah nggak masanya Allah itu nggak berfirman? Wah, ada nggak masanya Allah nggak berfirman? Iyalah, kita jawab tapi kan. Nah, kalau firman Allah itu punya awalan, berarti dia ada mulanya nih firman Allah itu. Kan Yesus firman Allah kan? Ya. Kalau Allah pernah nggak berfirman, berarti Allah pernah gagu dong. Hah? Iya. Nah, ini makanya prinsip yang harus kita pahamin. Allah itu mutakalimun. Apa artinya mutakalimun? Selalu berfirman. Ya. Nggak pernah ada masanya dia gagu. Tapi Bang, gue udah berdoa 40 hari 40 malam. Kagak pernah gue dengar firman Allah katanya. Lah, lu yang nggak bisa dengar, ya, ente yang budek, lu nyalain Allah, ya kan begitu kan? Ya kan? Kalau kita agak dengar firman Allah, bukan berarti Allahnya gagu atau Allahnya nggak berfirman. Kitanya yang budek, ya kan? Kitanya yang lemah, ya kan? Kita nyalahin Tuhan. Manusia nggak bisa jadi Tuhan. Tuhan bisa nggak jadi kambing? Hah? Gue tanya sekarang sama lu. Wah, jadi lu kan jadi. Hah? Gue tanya sama ente sekarang. Tuhan bisa nggak jadi kambing? Bisa nggak? Tapi buat apa dia jadi kambing? Ya kan? Agak unfaedah anak-anak bilang. Masa Tuhan jadi kambing nggak ada kerjaan? Ya kan? Jadi manusia nggak bisa jadi Tuhan. Benar nggak? Tapi Tuhan bisa nggak jadi manusia? Bisa. Nah, ini dulu waktu gua kuliah suka ada pertanyaan nih buat anak muda, ya kan? Kalau Tuhan tuh maha segalanya, maha kuat, maha hebat, bisa nggak dia menciptakan sesuatu yang sangat besar dan sangat berat? Bisa nggak? Hingga dia nggak sanggup untuk mengangkatnya. Bisa nggak? Jadi dia bisa nggak sanggup? Berarti gimana sih? Bisa apa enggak? Nah, di situ kita belajar satu hal. Ya. Bukannya Tuhan bisa nggak sanggup, bukan. Tuhan sanggup segalanya. Tapi berkehendak nggak dia? Ya. Beda antara bisa atau tidak bisa dengan kehendaknya dia. Gitu loh. Sama kayak tadi, bisa nggak jadi kambing? Bisa. Berkehendak nggak jadi kambing? Enggak. Buat apa? Unfaedah. Ya. Tapi dia bisa jadi manusia. Kenapa? Supaya nyelamatin kita. Makanya itu pertanyaan dari RT 6 itu. Ya. Kenapa nggak ada janji keselamatan buat iblis? Siapa yang mau nyelamatin iblis? Bang, Ya kan? berarti Ya, Bu. Tuhan itu kayak aktor dong, yang pemain film. Dia Tuhan bisa segalanya. Bisa, tapi main Cuman film. dia pura-pura nggak tahu aja. Asik. Kalau dia aktor, Bang. Siapa bilang dia pura-pura nggak tahu, dia tahu. Tahu ya, Bang. Kan? Cuma masalahnya kalau aktor kan ada sutradaranya. Dibayar nggak nih, Bang? Iya. Kan? Kalau Tuhan, ya, dialah sutradaranya segala-galanya. Amin. Ini penting nih kita pahamin. Ya. Sekarang saya tanya bilang gini, balik lagi nih.
Kenapa nggak ada janji keselamatan buat iblis? Ya, iblis itu dari kata ablasa. Artinya apa? Yang keluar dan melampaui batas. Ablasa. Ya. Kebablasan. Betul ya. Dari kata ablasa itu kebablasan. Ya kan? Nah, jadi si iblis itu gelarnya, ya, ini menurut Ibnu Katsir. Gelarnya apa? Ablasa mirrahman. Yang melampaui batas dan kehilangan rahmat. Ya. Jadi rahmat itu apa? Kasih sayangnya Allah. Ya, makanya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha kasih. Ya. Rahmat itu, ya, Imam Al-Ghazali bilang rahmat itu, ya, bahwa rahmat itulah kasih sayangnya Allah. Ya. Iblis tuh nggak punya, nggak dapet kasih sayangnya Allah. Kenapa? Tidak ada janji keselamatan buat iblis. Memang dia aslinya nanti kalau iblis diselamatkan, neraka kosong. Bener nggak? Ya kan? Atau ente mau nemenin iblis, ya? Masya Allah. Nauzubillah min. Ini begini ya. Ya. Manusia ini udah jatuh ke dalam dosa. Ya. Siapa yang bisa nyelamatin manusia kalau begitu? Ya, coba kalau kita baca ya di surat Ad-Dukhan ayat 41 42. Jelas ayatnya. Karib tidak bisa menyelamatkan karib ya. Keluarga nggak bisa saling menyelamatkan. Ya. Di yaumul akhir nanti, di akhir zaman nanti, sahabat nggak bisa menyelamatkan sahabat. Bapak nggak bisa nyelamatin anak, anak nggak bisa nyelamatin ibu. Maksudnya gimana? Ini manusia nih, ya. Kemudian manusia udah jatuh ke dalam dosa, ya kan? Diliputi oleh dosa. Tiba-tiba bapak saya datang, lu ambil dosa lu. Padahal dia juga punya dosa. Bagaimana caranya dia saling menyelamatkan? Ya, yang sudah jatuh ke dalam dosa, Al-Baqarah ayat 81. Ya, mereka diliputi oleh dosanya dan kekal katanya. Masya Allah. Kekal di mana? Di neraka. Nggak bisa, ini deadlock nih kita semua. Orang sekarang bilang kan jeruk nggak bisa makan jeruk. Ya. Bang, mau nanya bang. Berarti Yesus itu ada dua ya, yang lahir dan yang kekal gitu bang. Ini menarik nih kalau begitu kan. Kalau gitu kita harus paham dulu konsep kalam Allah. Kalam Allah memang ada kalam akli, kalam nakli. Kalam yang kekal sebagai sebuah hakikat dia ada di dalam Allah, ya. Dan kalam yang dia bisa mati. Ya. Saya ambil contoh nih. Ya. Pernah baca firman Tuhan bilang rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Tapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Kalau firman Tuhan itu kemudian ditulis dalam buku, namanya Alkitab. Bukunya kita bakar, hancur nggak dia? Hancur. Dia mengambil bentuk jasad sebagai kalam yang tidak kekal, hancur. Tapi sebagai hakikat, hancur gak dia? Dia kekal. Dua sifat itu ada di dalam Isa al-Masih. Nakli dan akli, makanya dia mati. Ya. Nanti orang bertanya, siapa yang bunuh dia? Lalu ada yang bilang lagi nanti, bukan dia bang yang mati, siapa? Anggota RT 6 katanya. Beda ya. Jadi ketika sebagai sebuah hakikat kalam yang kekal, dia ghair al-makhluk, bukan makhluk. Artinya dia tidak bisa mati, tidak bisa punah, tidak bisa seperti kita mengalami kematian. Ya, musnah, hancur, nggak bisa sebagai sebuah hakikat. Sebagai kalam yang kekal, ya, dia ghair al-makhluk, ada di dalam Allah. Tapi ketika dia nuzul jadi manusia, dia mengambil tubuh manusia. Makanya Alkitab mengatakan dia menanggalkan ya statusnya dia. Ya. Tapi nature-nya dia secara ilahiyah sebagai kalam yang kekal tidak punah. Karena orang yang sama yang lahir ya, nuzul jadi manusia, orang yang sama yang disalibkan ya, dan tangannya terpaku, orang yang sama yang mati dan orang yang sama yang bangkit. Ya. Bedanya sama kita apa?
kalau kita mati, tubuh kita, jasad kita bakal punah, dimakan rayap, ya, sudah lapuk, tinggal tulang belulang. Betul nggak? Dia enggak. Ya, tubuhnya dia sejak awal jadi manusia adalah tubuh kemuliaan. Ya, ini yang penting nih, ya. Makanya dia bangkit tubuh yang sama yang mati. Tapi kalau kita nggak bisa, ya, kita punah. Baru nanti kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan. Ini hakikat dia yang berbeda dengan kita. Dan hakikat dia ya sebagai kalam Allah, firman Allah. Ya, dua hakikat tadi di dalam dia. Oke, nanti itulah kita lanjutin ya. Ini udah padat banget. Udah rame aja ya kan. Udah rame aja di sini ya. Ketua DPR. Kayak ngelenong aja. Bang, kok Alkitab datanya berantakan? Datanya berantakan bagaimana kan? Contoh, Benyamin anak Yakub, Kejadian 46 ayat 21. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Asibel, Gera, Naam, Ehi, Ros, Mupin, Hupin, Haret. Kemudian di 1 Tawarik 7 ayat 6, anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Yediel, 3 orang. Lalu di 1 Tawarik 8 ayat 1 sampai 2, Benyamin peranakan Bela, anak sulungnya Asbel, anak yang kedua Ahra, anak yang ketiga Noha, yang keempat Rafa, dan anak Rafa yang kelima ya. Nah, ini benar nih netizen ini teliti nih, ya kan? Tapi bukan datanya berantakan. Ya. Kita harus paham tentang hermeneutika. Ya. Hermeneutika itu apa? Bagaimana kita memahami ayat-ayat di dalam Alkitab, konteksnya dan sejarahnya. Kalau bahasa Arab tuh asbabun nuzul, sebab turunnya ayat. Ya kan? Asbab itu sebab, ya kan? Bukan asbak ya. Salah, asbab, ya, sebab. Ya. Nah, kalau di dalam Kejadian 46 ayat 21 itu memang silsilah keluarga Benyamin. Begitu juga 1 Tawarik itu ya. Itu menggambarkan tentang dari garis keturunannya Benyamin. Tapi dalam 1 Tawarik 8 itu menggambarkan tentang keturunan dari Saul. Saul kita tahu bahwa dia adalah anak keturunan dari Benyamin. Ya. Jadi datanya nggak berantakan, tapi hermeneutikanya kita harus paham. Ya. Ini ngejelasin apa? Ya. Begitu juga silsilah Yesus tuh. Ya. Kalau dalam perjanjian baru kita lihat ada 2 garis kan? Ya. Lalu wah nggak benar tuh silsilahnya beda-beda. Yang satu dari garis Yusuf, yang satu dari garis Maria. Ya. Itu pertanyaan simpel, kagak ribet. Ya. Cuma memang kalau orang kagak pernah baca, jadi ribet. Ya. Makanya rajin-rajinlah membaca. Amin ya. Ini mah enteng pertanyaannya. Enteng ya kan? Ya. Jadi ya kalau kita ngerti hermeneutika, kalau kita ngebaca firman Tuhan dengan struktur yang benar, ya kita akan ngerti ini konteksnya, sejarahnya gimana. Nah, apakah Saul disebut sebagai Raja Israel oleh Tuhan? Ya, Alkitab itu sebenarnya yang aslinya, teks aslinya, Saul tidak pernah disebut sebagai raja. Dalam bahasa Ibrani, raja itu Melek. Ya, Malik bahasa Arabnya. Ya, dalam Alkitab ya, Tuhan nggak pernah menyebut dia Melek. Ya, tapi Israel yang menganggap dia Melek. Tapi dalam teks aslinya, Saul itu disebutnya Negev, kapten, pemimpin. Bukan raja. Kalau dia disebut raja oleh Tuhan, dia melanggar sendiri firman-Nya Tuhan. Firman-Nya dirinya sendiri. Kenapa? Karena Tuhan berfirman. Ya, dari engkau Yehuda, tongkat kerajaan itu nggak akan berpaling katanya. Nggak akan berpindah. Ya. Dari Yehuda lah raja-raja Israel itu keluar. Ya. Sedangkan Saul dari suku Benyamin. Ya. Makanya kalau kita teliti itu dia nggak disebut Melek, disebutnya Negev. Ya. Kapten atau pemimpin. Saya kalau ditanya orang, siapa Raja Israel pertama? Daud, saya bilang. Begitulah firman Tuhan.
Karena harus digenapi bahwa tongkat kerajaan itu nggak akan berpindah dari Yehuda. Nah ini kan harus ngerti nih kalau gitu hermeneutikanya kan. Nah kalau kita nggak belajar, ya belum baca kelar, belum khatam, ya kan, belum hafiz, ya tiba-tiba mu'alaf, aduh, lock out ya, aduh. Mudah-mudahan yang pada lock out dengar ini jadi lock in lagi. Yesusku engkaulah yang terhebat.